namanya juga ilmu. Kemarin juga saya sudah bacakan, jangan salah, undang-undang itu dibuat, ada ini undang-undang lain. Undang-Undang nomor 1 2026 penyesuaiannya. Mungkin ada teman yang nggak punya itu. Ya. Jangan salah juga, kalau mau nulis-nulis juga ada ini bukunya nih, penulisan surat-surat hukum. Jangan salah. Jangan salah. Kalau profesor mengatakan pakai bahasa apa tadi. Saya juga saking bingungnya saya cari bukunya. Kamus hukum yang di sini dibatasi nih. Kalau profesor ngomong apa saya buka lagi, ngomong apa saya buka lagi. Ayo Bang Nelson, yang tadi tulisannya kuning ya teman-teman ya, yang tadi kuning ya, KUHP ya, ini putih. Coba KUHP sama KUHP aja loro loh. Anyar loh Ki. Kenapa? Saking pengen taunya. Nah, saya berharap pada Bang Nelson ya, yang masih muda lah usianya. Anda mau cenderung yang mana? Anda tentukan nasib Anda tuh dari sikap Anda sendiri. Jangan mengikuti orang-orang sana, ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini, bingung nanti. Ya, namanya rezeki itu Bang Nelson sudah diatur sama yang di atas. Jangan ngejar rezeki, nah tahu-tahu kepleset. Malu rasanya itu kalau seperti yang tadi saya sudah tayangkan itu. Jejak digital itu tidak akan hilang. Ngono loh, ini kode keras ini, ya kode keras ini. Saya agak miris ini Mr. G. Apa meneh? Orang-orang awam yang memplesetkan kata-kata apa tingkatan KUHP itu Mr. G. Karena uang habis perkara katanya. Agak miris itu diplesetkan. Gimana menurut Mr. G? Apa maksudnya itu? Kalau masalah plesetan itu enggak, jangan menurut saya. Coba tanyakan menurut tukang cuci mungkin sama, tapi kalau saya nggak mungkin saya baca. Saya karena hukum di Indonesia ini ada dan berdiri dan menyangkut masalah masyarakat banyak, maka saya harus sedikit banyak saya harus belajar. Sama juga Bang Nelson. Saya ini sudah senior. Saya pernah mengalami muda dan saya punya posisi. Ada tempatnya. Ada kursi saya, ada kewenangan saya, tapi saya tidak mau kewenangan saya gadaikan. Tidak mau. Ya, makanya saya bisa berbicara seperti ini itu kalau mungkin kalau pernah saya mengalami sesuatu di masa-masa itu, mungkin juga teman-teman saya pada tapping di sini. Malah DM-nya semangat terus Mr. G, semangat Mr. G itu DM-nya, tapi dia nggak mau muncul-muncul di sini. Begitu. Jadi untuk Bang Nelson, untuk yang muda-muda lah, janganlah kita gadaikan sesuatu tuh karena materi, jangan. Ya, ini bagus nih. Ini kasus ini belajar bagus. Ini saya katakan begini nih perkara ini. Kalau bagi saya ya sekarang saya berada di dunia kampus, bagi saya ini bagus. Bagaimana proses penyidikan saya tahu. Bagaimana proses penuntutan kita dengarkan kemarin tuh. Bagaimana proses penuntutan, bagaimana proses dakwaan, proses persidangan kita tahu. Bagaimana hakim mempertimbangkan kita tahu. Bagaimana banding, kasasi, PK kita tahu. Jadi wajar ketika di dunia kampus yang saya geluti sekarang, saya dapat ilmu dari sini. Saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa saya bahwa tinggal Andalah yang memilih. Anda mau patuh hukum, ya kan? Atau Anda mau menyimpangkan hukum, itu tergantung dari Anda. Tergantung dari bagaimana manusia itu mengolahnya. Demikian, Mas Agus mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan. Ya, di saja mungkin ya, tapi ini yang Bang Kopi Pahit posting videonya itu kan medianya itu media nasional, bukan media asal-asalan, itu detik.com itu ya Pahit. Ya itu nanti bisa
harus bisa diklarifikasi nih sama yang bersangkutan yang tertulis di sana. Sehingga boleh dong kita juga curiga di kasus yang sekarang pun mungkin dia bermain juga mungkin gitu ya. Seperti itu. Ya, betul, saya juga bukan orang hukum tapi saya mengikuti Komal ini jadi saya banyak belajar nih, Mr. Ji. Terima kasih nih, jadi saya Merdeka tahu Bang Ari Ambon. Ya, Tuh ada Bang Ari Ambon, merdeka. Jadi gini aja Pak Agus. Kopi pahit itu dia tidak mungkin menampilkan tulisannya sendiri. Itu kan tulisannya betul, orang. betul. Artinya apa? Artinya media itu menampilkan itu juga ada sumbernya, Siap, ya kan? betul, Ada sumbernya. Kalau ada sumbernya artinya ya sumbernya itu dapat dari mana? Ya enggak? betul, betul. Nah, gitu. Jangan disalahin orang. Masa kopi pahit Iya, diserang? iya, Begitu. Mr. Ji. Tenang aja nih, Bung Kopi Pahit lah, kita dukung semuanya. Tenang, tenang kopi pahit. Mana Bang Ari Ambon? Naik dong Bang Ari. Nggak boleh begitu. Sudah menjadi konsumsi publik ya nggak masalah. Jangan nyinggung-nyinggung di VT-nya. Wah itu anak kecil itu kalau begitu tuh nggak boleh. Orang berpendidikan kok jadinya anak kecil nggak boleh itu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mau gimana? abangku. Merdeka. Merdeka. Hormat Nah, Bang Imran. oke silakan disapa Selamat kawan-kawan. Bang Ari, Merdeka. Bang, selamat malam, sorry. Lagu-lagunya keren tuh. Kopi pahit, gimana kabar? Kabar baik, Bang Ari Ambon. Bang Ari Lu Ambon, nggak gimana masuk lagi kabar? ke apa Komalnya Wanto? Kenapa, Bang Ari? Itu si Lydia, si siapa itu lagi tungguin lo di Komalnya Mas Wanto itu. Kenapa lagi kelojotan ya Bang Ari? Coba ceritakan. Jadi kalau menurut saya begini, Mr. Ji, Ya, ini cuma masukan. Sebenarnya dari awal itu sudah ada clue dari pihak kepolisian dalam hal namanya Evan ini. ya. Evan itu kan clue udah ditangkap selama 8 hari kalau nggak salah. Kenapa nggak dilanjutin aja tangkapannya? Kan begitu. Ataukah ini curiga liar saya ini ada sistem tukar kepala. Itu aja simpel, Bang. Dari situ bisa terungkap ini barang. Terus lanjut lagi, saya pernah baca Komal itu baru-baru itu ada laporan dari keluarga korban, bahwa terkait dengan warisan dan ada pelaku lain. Sebenarnya ini pintu masuk. Siapa yang kuasai warisan saat ini, surat rumahnya ada di siapa yang kuasai, apa benar itu bank yang kuasai surat-suratnya, atau suratnya melayang pada malam itu bersamaan dengan nyawa 5 orang itu melayang. Itu paling penting tuh. Menurut saya sih kita kan bukan orang hukum. Cuma kasih pandangan-pandangan ilmu lapangan aja. Kalau ada sistem, kalau ada apa tukar kepala mah, itu pintu masuk. Saya mau tanya Mr. G dikit nih, ini orang-orang hukum.
Oh, kalau seseorang yang ditangkap selama 8 hari itu melanggar hukum enggak itu? Mr. Ji? Oke, penangkapan itu berlaku 1 kali 24 jam. Kalau lewat dari situ berarti melanggar hukum. Nah, berarti si Evan ini pintu masuk. Cuma kita kembali kepada pihaknya masing-masing. 8 hari loh. Ini kita kembali ke pembahasan sebagai pengantar ngantuk lah, Master Ji. Ya, boleh. Pengantar ngantuk. Terus satu lagi, Master Ji. Evan ditangkap, setelah ditangkap dikeluarin dulu baru tertangkapnya Ririn sama Prio, atau Prio sama Ririn ditangkap, Evan dipulangin. Nah, itu kopi pahit yang tahu. Ya. Gimana? Makanya ngrungokke nek ana wong ngomong dirungokke sampeyan ini ndi. Iya, Evan tadi ya, Evan ya. Ya, Ya, Evan keluar setelah Ridin Vario ditangkap. Evan keluar setelah Ririn Prio ditangkap. Nah, ini saya bicara nih ilmu lapangan. Kalau cerita kriminal ini ya kita paham lah. Artinya betul tidak ada sistem tukar kepala. Betul, benar. Tapi pemain tukar kepala juga ada. Nah, makanya kemarin saya bilang bahwa mereka berdua ini harus dihukum berat. Panjang supaya pertempuran itu jalan terus. Karena setelah mereka dihukum berat, maka mereka pasti buka mulut. Nah, buka mulut itulah sebagai dasar PH-PH untuk bertempur terus. Begitu loh. Baik banding, kasasi, PK. Nah, ada yang bilang tukar guling nih. di bawahnya lagi. Iya, makanya jangan pergi-pergi nih Ari Ambon. Ari Ambon tuh kalau di sini di Komal ini pasti seru. Nah, ini ada yang makanya jangan pergi-pergi. Gitu menurut saya. Jadi sebenarnya kalau sekarang itu saya lihat ada SEAL, ada siapa lagi tuh. Tadi saya sampaikan. Kalau bukti-bukti, tolong jangan lupa si Evan itu diangkat juga tuh, dikuliti lagi. Begitu. Karena kalau kriminal ini juga kadang-kadang nih kayak kita satu kelompok. Nah, kita satu kelompok, bukti ada, tapi udahlah. Yang ini yang dikasih beratnya aja. Ini dibebasin bisa. Atau kabur, nggak usah dicari. Begitu, Mr. Ji. Mudah-mudahan
bisa dilanjuti oleh Nelson. Coba Nelson, lanjut. Ini ada Bang Alip nih. Bang Alip belum bicara nih. Bang Alip dulu. Iya, Bang Alip. Gimana ini? Kok kopi pahit kok di ini tuh? Ya, ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan Assalamualaikum untuk Mr. G dan kawan-kawan, semua kawan-kawan yang ada di atas ataupun di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin gini Mister, terkait dengan paparan hukum mungkin sudah disampaikan ya, hampir keseluruhan sama kawan-kawan kita termasuk host juga yang menjadi praktisi hukum di sini. Kemudian paparan mengenai sesi intelijennya juga mungkin sudah disampaikan tadi sedikit sama kawan-kawan juga. Nah, terkait dengan apa yang terjadi ke siapa Kopi Pahit, saya hanya menyampaikan sedikit saran ya kepada Bang Ruslan gitu kan. Maksud saya gini loh, jika memang berita itu yang disampaikan itu adalah bohong, maka laporkan, segera laporkan gitu kan. Kalau memang berita itu bohong, tapi kalau memang berita itu benar apa adanya, akuin saja kebenarannya. Ya mungkin itu aja Mr. G, simple kok. Imbauan Gitu. terhadap kopi pahit apa? Terus saja bersuara nggak apa-apa. Itu kan sudah menjadi konsumsi publik. Terus bersuara. Terus bersuara. Kita menyuarakan kebenaran kok. Nggak ada salahnya, nggak ada larangan. Seperti Sebenarnya itu, Mister. itu salah satu bentuk kecintaan saya terhadap secara umum untuk pengacara-pengacara ya, bahwa seperti saya bilang tadi, kita itu sangat percaya, harusnya sangat sayang sebagai masyarakat terhadap pengacara, karena dialah yang sangat dekat dengan rakyat ya, untuk membela masyarakat, apalagi masyarakat miskin misalnya. Iya, tapi kan apa ya, harus ditunjukkan gitu kinerja yang baik, attitude yang baik, sehingga masyarakat percaya bahwa itu kan jasa ya. Kalau pengacara itu kan jasa kan. Nah, kalau dia pekerjaan baik ya kita pakai, kan begitu tujuannya. Itu tanggapan saya. Ya, memang benar Bang Kopi, benar. Nelson. Bahkan di awal saya mengikuti kasus ini, di awal nih ketika plot twistnya Prio, di situ saya sudah typing bila mana ini untuk keluarganya Prio ya, terkhusus untuk keluarganya Prio. Bila mana nanti sewaktu-waktu kalian, saya sematkan kata kalian, dimintai uang agar hukuman Prio diringankan, segera laporkan, segera filarkan. Karena saya memang sudah menduga adanya hal seperti itu, sama seperti asumsinya Bang Kopi mungkin seperti itu Bang. Nelson, Ya karena adanya kejanggalan-kejanggalan Bang Alif. Secara tendensius tidak ya, saya menuduh. Tapi karena kejanggalan yang ya kita lihat sendirilah di persidangan apa kan, demonstrasi begitu-gitulah. Nelson. Ya, kenapa Bang Ari? Nah, ente kan sama Mbak Sil kan satu frekuensi. Kalau kalian bertempur ke depan itu, jangan kalian lupakan namanya si Evan itu. Evan itu kan memang sudah saya sudah komentari sejak koma-koma sebelumnya, memang saya sudah mencurigai ketika keterangannya tidak sinkron dengan pertimbangan hakim. Yang mana terkait jam-jam waktunya pada saat status WhatsApp itu ya. Gini OTW Bang, ke Kuning. bukan itu Nelson. Satu, saya udah bilang. Dia pernah ditahan 8 jam. Tadi kan udah. Nah, itu kan Iya. 8 Kedua, hari. 8 8 jam. hari. 8 hari. 8 jam mah bebas dia. 8 hari. Terus,
Kunci, kok dia bisa dapat kunci mobil dari mana? Masa sih orang punya mobil diparkir sama mobil-mobilnya? Ya itu Itu yang jadi. aja. Itu kunci mobil itu. Saya kalau jadi pengacara, saya tabrak. Begitu. Tidak ada manusia satu kutu busu di dunia ini yang taruh parkir mobil sama kunci-kuncinya. Ya di dashboard itu kan, di kuncinya. Iya, artinya taruh mobil dengan kunci-kuncinya mau di dashboard kek, di mana kek, nggak ada itu. Kita bilang di dashboard kan kita nggak lihat, yang tahu dia. Katanya ditelepon sama Budi. Nah, lu udah jawab lagi nih. Berarti ada komunikasi mereka berdua. Ya itu. Itu petunjuk yang afdal. Dilanjutkan lagi, setelah ditangkap Rio dan Ririn, dia bebas. Apa nggak mungkin itu? Kita tukar kartu itu ya? Guling. Tukar guling? Oh. Atau main saham? Bisa. Sebenarnya itu pintu. Makanya kalau Nelson sama Kasil, Bukan saya pengacaranya, Pak Tony. Hah? Pak Tony, Pak Tony. Sudah gabung aja, minta gabung. Enggak lah. Sudah ada pengacaranya, sudah ada. Hari ini baru saya gembor-gembor terkait dengan Evan. Kita ini kan jangankan punya mobil, kita punya motor aja. Kita parkir pasti bawa kunci. Apalagi di jalan rame kayak begitu. Jalan rame kayak itu. Rame lah Pak. Jalan apa namanya? Itu saya lihat Mbak Sil posting-posting itu. Jalan Raja Wali. Siliwangi. Oh, Siliwangi. Ya, Mr. G. Hmm. Itu jalan besar, Mr. G. Hah? Nyebrang. Jalan besar. Aku tuh pengen ini Bang Ari. Bang Ari kan itu dia ada di Nelson kemarin kan ada di tempat apa ya? Tempat ditemukannya Palu itu loh. Iya. Itu CCTV-nya banyak kah? Banyak, Mr. G. Nah, Kalau saya sih Mr. G, hmm, saya lebih condong ya cuma karena ini kan kita, saya lebih condong ke Evan itu. iya. Iya karena dia udah ditangkap 8 jam pula dia nginap di sana. Itu kenapa dia nggak diungkap di persidangan? Iya. Kalau itu diungkap di persidangan 8 jam itu 8 hari itu kan lumayan itu. Apa yang dihasilkan dari 8 jam itu kita meeting Bang, kita meeting untuk satu proyek. 8 hari itu kan kita meeting. ya ya Itu nanti menurut saya. ada Cio MBG nih, Cio MBG nanti kita tanyakan ya. Iya. Mm-mm. Bang Cio. Ya Bang Nelson, itu ada berapa CCTV kira-kira? Ada CCTV yang terdekat mungkin Bang Nelson? Ada yang terdekat, Mr. G. Hmm. Di dekat depan. Nyebrang tapi, seberang dia nyebrang. Artinya bisa nggak kira-kira gambaran pancaran biasnya CCTV itu bisa orang itu bisa terlihat kalau apa namanya
ke penemuan itu? Bisa, bisa. Saya terlihat Terus gini bang, bisa jelas sekali, Mister. ini artinya Indonesia ini kan gini bang, nggak ada yang kurang, iya kan? Fasilitas negara ini kan banyak. Ada bisa alat dari kejaksaan, ada bisa dari polisi, ada bisa dari TNI atau BIN. Itu kalau pengacara punya itu, walaupun di luar itu ya, konteks itu, tapi kalau minta tolong masa nggak bisa? Nah, masalahnya ini kasus pidana. Seharusnya kasus pidana itu berdasarkan ini. Iya betul, secara prosedur iya pidana betul bang, kita paham lah bang. Alat-alat yang di mereka juga bisa kok. Nah, ini yang tepat ini. Ini yang tepat ini, Mr. Lim. Semua CCTV di sekitar TKP dari ujung ke ujung sudah diambil polisi semua. Kemudian di sini ada Pak Soekarno Al-Khafi. Siapa yang naruh palu godam, tangkap. Nah, tapi sayangnya ini tidak menjadi bahan pembahasan dari proses persidangan. Palu yang sudah 9 bulan piknik merantau tiba-tiba ada di situ. Sementara ini fakta persidangan ya. Priyo tidak tahu Palu itu berada di mana. Itu Priyo sendiri, itu fakta persidangan. Karena setelah itu saya berikan kepada Ririn, saya tidak tahu saya tidak tahu palunya ada di mana. Tetapi kontradiktif dengan keterangan perbalisan yang mengatakan untuk mengetahui palu itu karena kata Priyo. Begitu enggak Bang Nelson? Bang Nelson dulu, silakan Bang Nelson. Iya, itu di keterangan Priyo pada saat memberikan keterangan saudara Ririn ya, bahwa palu terakhir digunakan oleh Ririn dan itu di tangan Ririn dan dipakai oleh Ririn dan disimpan oleh Ririn sendiri. Priyo tidak mengetahui lagi keberadaannya, di mana posisi palu itu berada. Namun ketika Nelson, ada ini saya mau tanya nih, ante kan orang hukum. bentar Kalau Bang terkait Ar. dengan pribadi Evan ini bisa Bentar, ini saya dijadikan, Evan ini bisa dijadikan bukti baru nggak? enggak, kan sudah diperiksa di persidangan. Betul, itu kan baru diperiksa. Maksudnya bukti baru apa nih? Keterangan saksinya Iya, kan untuk PK atau lain-lain bahwa terkait dengan mobil, dia pegang kunci mobil, ya, terus kunci mobil. terkait dengan yang nyuruh dia, handphone dia, dari situ, kulitnya dari situ bang. Ya, ini saya jelaskan dulu. Terkait bukti baru itu, jika tidak pernah muncul di persidangan sebelumnya, itu baru namanya bukti baru. Hukum. Kalau kaitannya dengan keterangan baru, harus didukung dengan keterangan yang lain. Misalnya ada orang lain yang memperlihatkan bahwa ada Evan terlibat misalnya. Tapi kalau hanya dugaan-dugaan ya seperti kita ini sah-sah saja. Oh Tapi gitu, jadi gitu. ya, untuk menjadi bukti baru itu sesuatu yang tidak pernah muncul di persidangan yang berkaitan, itu baru namanya bukti baru. Kalau Evan itu mau gade mobil kemana, Mr. Ji? Ada Mau sudah digade apa mau digade? sudah disebutkan, makanya muncul uang itu, ada semua itu. Biar dulu cerita ini, cerita tentang Palu dulu ini. Ini nanti kalau cerita ini tidak sesuai, ini bukti baru ini.
Ya, saya melanjutkan Mr. G. Ya, saya bilang begini, tunggu Ya, dulu. Bisa menjadi bukti baru ketika CCTV itu memperlihatkan bahwa ada orang yang menaruh di comberan itu. Wah, keren itu. Silakan Nelson. Silakan Nelson. jadi di dalam pertimbangan hakim di halaman 278 terkait penemuan Palu itu disampaikan ya. Saya bacakan, menimbang bahwa terhadap barang berupa 1 buah palu besi yang dilengkapi dengan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, serta memiliki berita acara penemuan barang bukti tanggal 18 Mei 2026, junto berita acara penyerahan barang bukti tambahan tanggal 22 Mei 2026 tentang telah ditemukan 1 buah palu besi di selokan di Jalan Siliwangi depan toko Masito, Kelurahan Pauman, Kecamatan Indramayu, oleh Yuniarsah, Ketua RT setempat, dan Taufik Al-Hakim, anggota Polri, dinilai dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang karena diperoleh secara tidak melawan hukum. Nah, ini artinya Mr. J ditemukan berita acara penemuan barang bukti itu di tanggal 18 Mei. Namun ada berita acara lagi penyerahan barang bukti tambahan di tanggal 22 Mei 2026. Jadi selisih berapa hari mungkin. Di situ kan ada 18 sampai 22 tuh. Ya. Yang mana ditemukan 1 buah palu besi diselokan di Jalan Siliwangi depan toko Pasito oleh Yuniarsah, Ketua RT setempat, dan Taufik Al-Hakim, anggota Polri yang menemukan palu tersebut. Dan itu katanya keterangan Prio. Tapi Prio saja tidak ada di TKP penemuan palu. Ya. Harusnya yang menuju, kalau itu memang benar Prio yang menerangkan, harusnya Prio Ya. Karena Prio ada di lapas, diwakili dia. Diwakili dia. Lantas buktinya apa? CCTV kan? Ya. Terji, Nah, saintifik itu. Iya, itu seharusnya seandainya dibuka itu kan CCTV itu keren itu. Ternyata kan begini, ini kan kontradiktif dengan dakwaan, kontradiktif dengan berita acara. Nih, mana kontradiktifnya nih? Kontradiktifnya nih saya, nanti Bang Nelson ambil nih gambaran saya. Daftar pencarian barang bukti dicari palu di sungai di sungai apa itu? Di sungai sana, sungai apa itu? Saya lupa. Sungai Cimano. Sungai Cimano. Suratnya itu ke sana semua tuh. Surat perintah pencarian barang bukti, berita acara pencarian barang bukti, berita acara TKP barang bukti, sudah muncul semua. Dari situlah P21, karena barang bukti dalam DPB, ada dalam daftar pencarian. Kemudian menyelam semua katanya di sungai itu. Barang bukti dalam berita acara itu barang bukti dalam pencarian atau masuk dalam kategori daftar pencarian. Oke. Beberapa bulan kemudian muncullah barang bukti di Comberan yang tidak pernah ada ceritanya sebelumnya. Nah, kebetulan ada CCTV di situ. Kalau CCTV itu mengungkap bahwa ternyata ada orang yang meletakkan palu godam di tempat itu pas di titik pipa putih. Wah, itu keren itu. Keren itu. Kenapa? Karena tidak pernah ada ceritanya sebelumnya. Dengan adanya bukti baru palu itu justru menjadikan tadi dibacakan oleh Bang Nelson sebagai dasar pengambilan keputusan, karena itu bisa dijadikan sebagai
barang bukti sepanjang diperolehnya tidak dengan melawan hukum. Betul tidak, Bang Nelson? Betul, Mr. G. Nah, Saya melanjutkan bahwa penemuan Palu itu ternyata eh, yang ada di penemuan Palu itu termasuk saksi verbalisan yang memberikan kesaksian di persidangan, namanya Teguh, oke, dan dia hadir oke, saat itu. Tindakannya oke. Ini saya kasih tahu nih, informasi yang berkembang, pihak RT setempat bekerja sama dengan dinas apa itu namanya di sana itu mungkin pemukiman atau PU itu sudah membersihkan berbulan-bulan yang lalu. Tidak ada Palu di situ. Kenapa tiba-tiba Colmun? Keren tuh. Satu yang keren. novum, bisa jadi novum. Iya dong. Yang penting ada CCTV kan itu, makanya nih main-main dulu di sekitar situ jalan sana. Orang-orang itu pasti ada yang nyimpan itu, sekarang belum dikeluarkan. Soalnya titiknya persis di pipa putih. Nah, bisa saja saya yang menaruh di situ, kemudian saya sampaikan kepada tepatnya ada di titik putih. Ini saya kasih tahu nih cara orang mencari ya. Kita ini ada cara mencari itu, cara mencari barang bukti itu ada sistem kotak, sistem blok namanya. Jadi di kotak-kotak dicari kotaknya, per kotak itu baru dapat. Ada juga sistem yang lingkaran, diputerin, baru bisa dapat. Tapi yang aneh ini, untuk mendapatkan CCTV ini bukan mencari, tetapi langsung pada titiknya, bawah pipa putih, pasti. Coba lihat CCTV-nya, lihat videonya, pasti di titik putih. Kalau orang mencari itu dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dari seberang ke seberang, begitu baru mencari. Ini tiba langsung turun di situ, bluk. Mana ada itu pencarian model begitu tuh. Ayo silakan Bang Nelson. Sepakat saya, Mr. G. Nggak ada lagi tiba-tiba CCTV yang harusnya terekam kan ya, itu tidak dijadikan bukti. Saya lanjut lagi, Mr. G, terkait ternyata yang dihadirkan di persidangan di halaman 276 terkait penemuan Palu di angka 2 menjelaskan seperti ini. Informasi elektronik pada satu unit flash disk Kioxia 64 GB S-N 2420H bla 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 lah, warna hijau Tosca, yang berisi rekaman video penemuan Palu Godam dan foto kegiatan olah TKP di toko korban. Lah, kenapa yang jadikan barang bukti hanya rekaman video penemuan Palu Godam dan foto kegiatan olah TKP di toko korban? Kenapa tidak CCTV? Nah, itu rekaman video itu yang rekam sopo. Aku tahu yang rekam itu. Ayo, siapa tuh? Alah, itu lawannya Kopi Pahit. Haha, tahu saya. Nah, itu ada itu. Ada itu, VT-nya ada. Namanya orang latah ya, biasanya itu. Orang latah, pas ngerekam, diupload. Ngerekam sendiri, diupload sendiri. Seharusnya itu, polisinya mencari CCTV proses ini supaya bisa jadikan digital forensik. Kalau ini tadi, rekaman yang dibuat-buat kan kelihatan. Iya, benar. Nah, itu. Nanti tadi sudah ada rekomendasi dari Bang Ari Ambon untuk bergabung itu, nanti saya bisa rekomendasikan itu ya. Begitu ya, Bang Ari Ambon ya. Ya. Tapi harus kejelian di sini Bang Nelson. Apa yang akan Anda ungkap di sini? Itu kita tawarkan nih. Jangan hanya produk semula. Kalau saya itu dari sini nih sebenarnya. Karena inilah yang merubah peta dakwaan. Bang Nelson, betul tidak? Mr. G, setuju.
Dari sinilah yang merubah peta dakwaan. Yang tadinya dakwaannya amburadul itu, kemudian seolah-olah ini ada pahlawan. Makanya muncullah justice karburator itu. Nggak tahu itu surat permohonannya ada nggak ditunjukin tuh ke media? Surat apa? Permohonan ini justice kolaborator kan ke LPSK kan, ke lawyernya. Enggak, itu nggak bisa. Dia hanya ngomong di media. Kemudian seolah-olah dia datang ke kantornya LPSK sana, kemudian dimediakan. Tapi untuk menyurat itu omong kosong. Di sidang pengadilan pun ngomong dia. Mohon izin yang mulia kalau bisa ditunda karena kami menunggu surat kepastian dari LPSK. Bagaimana bisa, Bang? Nggak begitu ceritanya. Tapi itulah cara ya, cara teman-teman ya. Namanya cara. Apakah cara itu ya kalau kita sudah ulas sebenarnya nggak mungkin layak untuk dijadikan pertimbangan bahwa itu menjadi justice karburator. Betul Mr. G, saya komen di VT-nya, tanggapannya seperti Mr. Z. Iya, masalahnya kenapa kamu baru datang? Jadi gitu Bang Nelson, ini saran, apa yang jangan mengatakan mau jadi, ini kan ceritanya orang itu kan bolehlah bergabung semua demi kebenaran, ya supaya kita tidak dibilang saya punya, harus ditunjukkan tuh saya punya ini, bagaimana akan gitu. Iya, Nelson akan tunjukkan dia punya CCTV. Iya, begitu cara kerjanya. orang yang menempatkan Palu. Iya, itu cara kerja itu. Jadi jangan aku mau gabung ya, tapi nebeng. Nah, seperti yang saya kirim itu Bang Nelson, ya nggak? Rahasia. Contohnya begitu. Ya, tapi rahasia ya itu ya, rahasia ya. Rahasia. Nah, aku mau gabung tapi nebeng. Nebeng apa? Supaya nggak gitu caranya. Nih aku punya barang ini. Kira-kira kalau Anda gunakan gimana? Nah, dia yang tawarkan ke kita, Abang ikut kita. Nah, itu baru keren. Ini tiba-tiba ada orang sudah rame baru aku mau ikut itu, boleh nggak? Terus peran kamu apa nanti? Pokoknya ikut aja deh. Nggak bagus itu kalau begitu, ya nggak? Iya kan? Seperti saya misalnya nih, saya nih, aku nggak usah dilibatkan, tapi aku bantu kamu. Ini bantuan saya. Contohnya begitu. Jadi tunjukkan dulu apa yang kita berikan. Nah, dia akan tertarik. Tapi kalau wah rame tuh, aku ikut aku boleh ikut. Itu Mas Sontoloyo itu, ya nggak? Itu terjadi. Itu terjadi Bang Nelson. Tapi aja dibuka sih loh ya. Nah, engko nek kakean ngomong meneh wong kuwi tak tayangke biar gledak, jungkel, bar. Ya. Oke, Bang Ari Ambon, kita juga sudah sudah mendekati waktunya. Jangan sampai nanti ada yang jungkel. Itu nyata loh, itu baru beberapa waktu yang lalu loh itu. Padahal kalau dilihat sebelum-sebelumnya, dialah orang yang sangat masif. Ternyata cium tangan juga akhirnya. Ya, Bang Nelson ya. Siap. Oke. Ada lagi Bang Ai yang mau ditambahkan Bang Ai?
Oke kan, Mister? Lanjut dulu. Oke, berarti yang 15 jam itu valid ya, bahwa itu tidak lazim ya. Saya setuju, Mister. Valid, tidak, sangat tidak lazim. Sangat tidak lazim. Ada yang masuk angin ya, Mister. Pasti bukan hanya masuk angin, ini sudah masuk angin, masuk air laut, sudah masuk lagi itu apa yang dia sebut sendiri itu sudah masuk semua itu. Malu pokoknya, malu setengah mati. Wah, ini kalau saya kemas dengan gaya-gaya saya ini modar ini. Ya, gaya-gaya saya itu gaya-gaya fakta. Ya, mau dikirim berapa truk nih dia tuh? Tak kirim pokoknya. Ah, kalau saya ketemu sama Bang Nelson, ketemu biasa-biasa aja, paling koordinasi, konsultasi, sharing ya, Bang Nelson ya. Jadi saya banyak belajar dengan Mr. G itu. Iya, Saya kita tidak ada ini itu nggak ada. ada. Tapi yang itu tuh beda itu. Beda itu karena ada kepentingan, ada dilihat, ada bintang-bintang, akhirnya dia mau jebur ke situ. Oh, nggak bisa. Langsung saya bilang, jangan, jangan, jangan. Begitu. Oke lah teman-temanku, karena waktu juga ya, teman-teman, ini ada 150 lebih. Ini ya, 150 lebih ya, ini kabar yang saya dengar bahwa banding sama aja, dibanding nih sama aja. Bukan ditolak sih sebenarnya. Bagaimana ditolak dengan diri? Ditolak itu kan sebelum datang. Putusannya itu disamakan. Oke, sama. Kenapa? Sebenarnya sudah kita prediksi. Ya, kita prediksi. Nah, bagaimana untuk menghadirkan ini nanti ya, nanti di fase PK. Bagaimana untuk kasasi? Nah, tadi sudah saya catat nih. Minimal ini malam ini saya baru mendapatkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan mungkin ada tambahan lagi nanti ya. Ya, alat 6 bukti. pasal, ya 6 pasal penerapan hukum yang dilanggar oleh Pak Kim Kim. Oke, oleh Pak Kim Kim. Nah, kalau yang ini benar, disampaikan di situ benar. Tapi kalau yang ini disampaikan di banding, ini nggak akan ada urusannya ini. Begitu. Bahkan nanti akan ada cara perolehan alat bukti, kemudian bagaimana hakim mengambil pertimbangan yang keliru. Kita akan sampaikan semua. Gitu saja teman-teman, terima kasih banyak. Ini Nanya, ada kalau Mr. G mau nanya, kalau kasasi itu harus dilewati, apa itu? harus dijalani. Kasasi. Ah, Iya, kita nggak bisa menampilkan. maksud Bang saya Opik mungkin begini, kita ingin apakah bisa nggak tidak kasasi? Misalnya kita udah ingkrasin aja Ririn gitu, biar proses Ya, orang apa yang mau di dalam PK itu lebih cepat, Mr. G. begini, nggak begitu. Ririn itu kalau dia berbuat dia mungkin iya. Masalahnya kan Ririn dia sendiri nggak berbuat, masa ya sudahlah mengakui saja, kan nggak begitu. Mengiyakan dia dihukum artinya dia mengakui bahwa dia pelakunya. Paham ya Pak ya? Mengakui hukumannya hakim berarti dia mengakui perbuatan itu. Kalau mengakui, kenapa tidak dari awal saja? Supaya kita tidak komal-komal kan? Karena dia tidak mengakui karena merasa dia tidak melakukan, makanya dia berjuang. Meskipun perjuangannya ditolak, dia tetap akan berjuang. Sampai ditolak pun tetap akan berjuang karena dia tidak melakukan itu. Itu menurut dia ya. Bukan karena saya ya, bukan. Kalau saya misalnya melakukan, ya udah pasrah.
tujuannya adalah untuk meringankan. Tapi ini tujuannya adalah bukan saya pelakunya. Silakan dibuka semua itu apa yang ada di situ. Itu kata dia, bukan kata saya. Jangan sampai hakim itu menghukum orang yang salah. Begitu loh maksudnya. Gimana Bang Alif tadi mau ngomong Bang Alif? Ya, apakah kasasi bisa dilewatin hanya menggunakan PK saja gitu? Maksud dia begitu, Mr. J. Aku tahu maksudnya. Kalau PK misalkan itu langsung PK tanpa proses kasasi, maksud kopi begitu mungkin. paham saya, makanya artinya dia tidak bisa memprotes toh bahwa hakim itu keliru karena ini kan penerapan hukum. Kalau penerapan hukum itu ada yang dipakai oleh hakim yang keliru sehingga mendudukkan dia itu dihukum. Padahal kalau kita melihat dari fakta yang terlihat di media ya, seharusnya itu kan dakwaan itu cacat. Tadi sudah kita bacakan. Dakwaan itu cacat, hakim harusnya ragu-ragu. Daripada ragu-ragu, hakim harus membebaskan, kan begitu kan? Oke. Kemudian dari persidangan sampai sekarang itu peran Ririn itu tidak tahu saya bagaimana cara membunuhnya. Kemudian itu kan asumsi pendapat hakim bahwa itu mayat. Nah, cara mateni ini piye? Ya kan? Apakah sesuai dengan dakwaan jaksa yang berganti-gantian itu? Kan debatable kan, masih dipertanyakan. Tetapi karena dia tidak merasa melakukan, makanya dia berjuang. Perjuangannya oke lah, kalau dibandingkan kita sudah tahu. Nah, begitu ditunjukkan nih, ini loh Pak Hakim mengambil dasarnya ini. Kalau dasar ini dipakai, harusnya Pak Hakim menggunakan pasal ini. Nah, kita tunjukkan nih, sampai di situ dia tetap kekeh misalnya, baru nanti ditunjukkan ada fakta-fakta baru, ada kekilapan hakim, ada kesalahan yang nyata. Nah, itu semua itu. Nah, kita tidak hadirkan fakta baru di kasasi. Karena jangan sampai putusannya sama. Kalau fakta baru atau novum baru ditampilkan di kasasi, ini tidak bisa digunakan lagi di PK. Makanya yang ini tadi, yang saya sampaikan tadi, itu nanti. Bahwa ada pemalsuan dokumen, bahwa ada yang hilang 15 jam, itu nanti. Itulah faktanya. Tapi kan tidak disampaikan di persidangan. Seolah-olah kan dibatasi. Misalnya terdakwa mau ngomong apa, dia tidak mau kasih. Coba didengarkan dulu tuh CCTV yang ada suaranya. Malah dimatiin, kan begitu. Jadi memang tidak seimbang. Yang terhadap Priyo ditanyakan yang tahu, yang Priyo tahu. Yang Priyo tahu itu ditanyakan terus, akhirnya dijawab. Tetapi yang Priyo tahu tidak diketahui oleh Ririn. Kalau itu ditanyakan ke Ririn, ya Ririn jawab apa? Wong dia tidak tahu. Akhirnya kesimpulannya Priyo terus terang, Ririn Ririn berbelit-belit. Ya karena nggak tahu, jangan dibilang berbelit-belit. Kan pernah saya kasih contoh. Siapa Presiden Argentina? Saya tidak tahu. Tapi kamu menganggap, kau itu bohong. Itulah yang masalahnya. Yang ditanyakan ke Priyo. Priyo bisa jawab karena Priyo ada di situ. Begini begono, dia tahu. Bagaimana yang ditanyakan ke Ririn? Apa itu? Ya karena dia tidak tahu. Ini menurut fakta persidangan ya.
Dianggaplah bahwa dia tidak mau menjawab, itu berbelit-belit. Ngono lho. Oke, makanya itulah tadi strategi. Jadi apa strategi-strategi lainnya? Ya jangan ditanyakan di sini. Karena saya belum pertemuan. Nanti kalau saya sudah ke Jakarta, Nelson saya telepon, merapat dengan tim-tim saya, ya baru bicara. Begitu Bang Nelson. Mr. Ji. Ya, saya mau Ya, gimana? saya ingin menyampaikan kepada keluarganya Rio agar segera ganti penasihat hukumnya. Karena menurut saya itu berita itu jelas Kamu ngomong kurang jelas. Ulangi. Nggak jelas. Ulangi. 1, 2, 3. kembali lagi kepada keluarga pelaku Prio. Saya memberikan saran kepada keluarga Prio dengan adanya berita yang sudah menjadi konsumsi publik untuk supaya mengganti PH-nya biar PH-nya menyelesaikan perkaranya tersebut, dan itu akan membahayakan dalam proses pembelaan kamu. Maka harusnya dan semestinya dan sewajibnya kamu harus dibela dengan advokat yang tidak ada masalah hukum. Dan setidaknya yang kami inginkan adalah kejujuran kamu, Prio. Oke, keren nih. Demi Keren tegaknya ini. kebenaran dan keadilan. Terima kasih. Wah, keren nih. Ini saya kasih clue-nya ini. Makanya saya bilang kemarin nuklir ini untuk Indramayu nih. Sebenarnya itu tadi benar. Prio itu sejatinya sudah meniup angin ya, meniup angin. Mulutnya sendiri deh pokoknya deh. Mulutnya sendiri udah. Sebenarnya tuh ini gitu ya, ini ya. Ini. Iya yang dia sebutkan itulah. Benar itu. Tapi piye wong aku anu ndek ya. Nah gitu loh. Ya, gitu ya. Iya. Makanya analisa saya sama dengan Bang Nelson. Bagaimana bisa orang memperjuangkan hak-hak hukumnya sementara saat ini orang ini berjuang untuk dirinya. Dirinya ini belum tentu terselamatkan. Bagaimana mau menyelamatkan orang lain? Saya kasih tahu nih teman-teman, ketika teman-teman berenang, ada orang yang tenggelam, selamatkan dirimu dulu, baru menyelamatkan orang yang tenggelam. Jangan sampai kamu mau menyelamatkan dia, orang berenang itu, orang tenggelam itu, nggak akan tahu nih, ini kita mau nolong tuh nggak akan tahu. Dia panik, dia injak kita itu, padahal kita mau nolong, karena dia panik, dia tenggelamkan kita ini. Makanya selamat dulu baru bisa nolong orang lain. Jangan sampai orang mau tenggelam, menolong orang yang tenggelam, ya nggak bisa. Nggak bisa. Itu benar tuh kata Bang Nelson tuh. Oke, nanti kita ketemu lagi ya di suatu tempat ya Bang Nelson ya. Aku punya strategi tuh. Terima kasih banyak untuk Bang Nelson, Kopi Pahit, terima kasih. Lilian Naura yang lagi gabut, terima kasih. Mas Agus, makasih Mas Agus. Masih sama-sama Mr. Ji. Yang sering kita dengar itu Mr. Ji, kebenaran akan menunjukkan jalannya sendiri. Nah, iya, tapi kadang-kadang kalau jalan tidak ditunjukkan juga nggak ketemu-temu itu. Oke, kalau lagi tersesat. Bang Ai, makasih Bang Ai. Makasih Mas Yosi. Oke, ini ada Bang Alip, terima kasih banyak.
Ya, sama-sama, Mr. Ji, sama-sama. Sehat-sehat, Mr. Ji ya. Terima kasih, terima kasih. Teman-teman semua yang ada di bawah, terima kasih banyak ya. Itu terakhir tadi himbauan Bang Nelson kepada keluarganya, karena memang hanya keluarganya yang bisa. Karena kembalinya Priyo waktu itu karena pengaruh keluarganya yang menerima sebuah janji, entah janji apa itu. Aku tak tahu. Yang tahu hanya hatimu sendiri. Mataku tak melihat. Mungkin matamu melihat. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang ada di bawah, yang selalu setia. Terima kasih. Salam hormat saya, semoga sehat selalu. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Ji. Selamat malam. Merdeka, merdeka, Selamat merdeka. Bye-bye. Bye-bye. Ini masih Bye, Mr. Ji. Selamat malam semua. Selamat malam. Ini masih ada yang mau naik. Banyak sekali yang mau naik. Masya Allah. Sudah mau turun teman-teman. Nggak jadi nih. Kita turun dulu ya. Sampai ketemu besok ya. Bye-bye.